Tuh tadi dari rumah sakit. Asrama haji, turun. Jalan ke sini 2 kali istirahat. Oh 2 kali istirahat, padahal dekat sekali ya. Iya. Megap-megap Iya. ya bahasa Jawanya. Megap-megap itu. Oh itu ngap-ngapan. Ngap-ngap, iya betul. Itu Jawa pegap. megap-megap. Kalau di Betawi ngap-ngapan. Ngap-ngap ya. Ya sudah. Pak Supriyadi, sekarang saya mau tanya, maukah Pak Supriyadi mulai hari ini di sinilah kita harus memahami emosi yang meledak terus-menerus itu akan menyebabkan listrik di daerah pembuluh darah di daerah jantung ini akan tidak stabil. Dengan tidak stabilnya listrik ini dia akan memancarkan panas, panas ini akan mengikat lemak-lemak, disitulah akan terkumpul. Secara teori seperti itu. Sehingga hanya terkumpul di daerah situ saja, di daerah situ, dan situ, hanya itu aja. Dan itulah yang kita namakan jantung koroner. Nah, mudah-mudahan ini bisa menjadi gambaran bagaimana Allah itu menyuruh bahwa kita disuruh untuk memaafkan kesalahan orang lain yang berbuat salah pada kita, yang berbuat dolim pada kita. Wa'afina anin nas, dan orang-orang yang selalu memaafkan kesalahan orang lain. Jadi kita harus memahami bahwasanya Al-Quran itu betul-betul petunjuk bagi semua manusia. Apalagi kita yang mengaku mutakin, mengaku loh ya, karena mutakin yang benar itu Allah yang menilai ya. Ya. Jadi kalau kita mengaku nggak apa-apa, mudah-mudahan itu bisa menjadi doa ya. Tapi kita harus paham bahwa Al-Quran ini petunjuk dan harus kita kerjakan. Kalau Allah menyuruh maafkan kesalahan orang tersebut ya kita harus memaafkan. Kita jangan bertele-tele untuk enggak, saya enggak mau maafin sampai saya mati gitu ya. Itu mah susah yang begitu ya. Padahal kalau dia ingin dicintai sama Allah ya dia mesti yang Ustadz bilang tadi, memaafkan kesalahan orang lain. Baik Ustadz, sebelum Ustadz lanjutkan kembali tentang apa dan bagaimana penyempitan pembuluh darah dan sebab akibatnya, kita persilakan dulu jamaah yang sudah hadir di Masjid An-Nida MNC TV yang ingin berkonsultasi langsung kepada Ustadz Danu, dipersilahkan. Ayo, saya mau lihat mana yang serius. Ayo, banyak juga nih ya. Baik, saya persilakan yang dari depan dulu deh ya. Silakan Bapak. Iya, mesem-mesemnya gitu kan, manis banget ya. Silakan Pak. Ini Pak, ini dulu. Iya. Iya Ibu, nanti ada kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz mau konsultasi. Sebenarnya jantung saya sudah 7 kali masuk harapan kita. Sudah sejak tahun... Jantungnya masuk, Bapak tetap di rumah aja gitu ya maksudnya ya? Dirawat, sudah 7 kali. Tapi hasil dari kateter itu katanya bukan jantung kolonel, bukan. Oh jantung kopral kali ya? Bukan jantung kolonel gimana sih? Hanya pembengkakan jantung. Oh pembengkakan jantung. Jadi datangnya bengkak, kaki bengkak. Iya. Terus perut naik, nyesek, nafas sesek. Terus naik tangga juga. Capek sekali nggak kuat. Nggak kuat. Kemarin itu yang di Koperasi Langit Biru itu jantungnya bengkak juga nggak tahunya. Kalau itu mah jantung kapten kayaknya. Dan ini kan kolonel. Itu dari kolonel ya. Dari hasil kateter sudah 2 kali di kateter selama opnam. Itu tidak koronel tapi pembengkakan jantung. Oh iya. Gitu. Iya. Nah itu bagaimana solusinya dan kenapa sampai hari ini kok saya masih yang Bapak Ustadz tadi sampaikan. Kolonel. Suka suhudon kalau ini jangan-jangan
kerjain orang gitu loh. Disantet maksudnya? Lah iya Bilang itu. aja disantet. Siapa tahu kalau Bapak itu bilang disantet itu malah dukun santetnya lihat acara Bengkel Hati. Itu kok nggak meninggal-meninggal gitu. Wah, pantesan jamaahnya Ustadz Danu gitu. Alhamdulillah. Dia malah pensiun nanti dukun santetnya. Ya. Sampai miring dukun santetnya. Sampai miring. Ya sudah. Terima Bapak kasih, namanya Pak Ustadz. siapa? Bapak sebutkan biar saudara-saudara kita di Indonesia itu tahu kalau Iya. Bapak itu tidak mengidap jantung kolonel gitu. Termasuk maksudnya. sebut nama Bapak, sehingga nanti dukun yang santet pun tahu datanya. Ya. Oh ini nih masih hidup. Saya Supri Hadi Pak Supri Hadi bin Kartomiharjo. bin Alamatnya di mana Pak? Di Dermaga Klender. Iya, nomor sepatu. 40. Alhamdulillah Pak. Iya Pak Supriyadi. Pak Supriyadi betul ya? Betul. Pak Supriyadi, sebenarnya kalau Pak Supriyadi itu suudon, saya itu seseknya karena disantet, ya itulah akhirnya. Banyak nanti jin-jin yang seneng dengan suudon kita itu malah masuk. Astagfirullah. Ngendem di jantung kita, ngumpul. Karena itu kan ada ego, ada tidak percayaan itu di jantung semuanya. Makanya mereka itu ngumpul di jantung, kemudian buka pasar baru. Jadi kalau orang Jawa bilang itu umyak di jantungnya Bapak. Ada yang masuk jantung, kemudian kalau jinnya itu jinnya lemes-lemes saja nggak apa-apa. Kalau jinnya itu maaf-maaf, ini jinnya yang hobinya dia ngangkat-ngangkat barang. Masuk ke jantung Bapak, dia gerak-gerakin badan, senam, bengkak jantungnya nanti. Ini yang urusan jin, tapi intinya adalah kalau memang jantung Bapak bengkak, ini kuncinya nih, kalau masalah jin mah nggak usah dipikirin. Itu urusan Ustadz ya. Itu urusan pusat. Bagus, emang urusan pusat itu. Biarlah Raja Jin yang mengurusi. Gitu. Sekarang ada ya urusan pusat ya. Iya. Ya sudah tidak apa-apa Pak. Baik Ustadz, sebelum nanti ini urusan Ustadz. Jangan kemana-mana dulu, kita akan kembali setelah yang berikut ini tetap di Bengkel Hati. Bapak bisa duduk dulu. Tema kita pagi ini penyempitan pembuluh darah. Nah tadi kita dengarkan bincang-bincang Bapak Supriyadi dengan Ustadz Danu dan kita lanjutkan kembali. Apa yang menjadi urusan Ustadz Danu? Silakan. Urusannya saya katanya jinnya urusannya jin. saya. Ya. Berarti Ustadz punya pemondokan jin ya? Iya, iya saya sendiri sama jin juga takut ya. Pak Supriyadi, biasanya kalau bengkak jantung, ini beda dengan jantung koroner tadi. Kalau jantung koroner, emosinya itu bisa keluar. Tapi kalau bengkak jantung, marahnya itu di sini. Marahnya di dalam. Jadi Pak Supriyadi sebenarnya jengkel, gregetan, marah, nggak bisa ngapa-ngapain, tapi di sini nggak bisa keluar. Sehingga menyebabkan jantung itu senantiasa semakin lama semakin membesar istilahnya. Jadi marah yang tersimpan. Makin bengkak. Iya, sehingga semakin bengkak. Nah, pertanyaan saya Pak Supriyadi, apakah memang Pak Supriyadi sebelum bengkak jantung ini muncul pada waktu dokter mengkateter Pak Supriyadi ini, Pak Supriyadi itu memang hobinya kalau jengkel atau gregetan atau marah itu kebanyakan disimpan. Entah sama istri, ini khususnya biasa sama istri sih biasanya. Itu tidak salah lagi. Tidak salah. Benar maksudnya ya. Istrinya ada di sini enggak Pak? Kebetulan nggak ikut. Oh, kalau istri yang lain? Belum ada. Belum ada. Polos sekali loh ya. Ya sudah Pak Supriyadi, kalau memang serius, tadi waktu Pak Supriyadi datang ke sini dalam kondisi sesek enggak? Sesek. Sesek. Dari rumah sakit. Tuh tadi dari rumah sakit? Asrama haji, Heeh, turun. turun. Jalan ke sini 2 kali istirahat. Oh 2 kali istirahat, padahal dekat sekali ya. Iya. Oh, megap-megap Iya. ya bahasa Jawanya. Megap-megap itu. Oh itu ngap-ngapan. Ngap-ngap, iya betul. Itu Jawa pegap. megap-megap. Kalau di Betawi ngap-ngapan. Ngap-ngap ya. Ya sudah.
Pak Supriyadi, sekarang saya mau tanya, maukah Pak Supriyadi mulai hari ini nanti rajin tahajud, kemudian mohon ampun pada Allah Ta'ala jika Pak Supriyadi di rumah maupun di mana aja sering menyimpan jengkel atau amarah, khususnya dengan istri. Mau nggak minta ampun pada Allah? Mau. Lillahi ta'ala. Lillahi Ta'ala. Mau. Serius loh ini ya? Serius. Kalau nggak mau, awas nanti. Dan Tak panggilin KPK beneran loh ini. sejak kenal Ustadz Danu tahajud terus. Oh Sampai alhamdulillah. tadi malam. Tapi tahajudnya 1 rakaat. Enggak, Oh 3. 8. Oh 8. Saya pikir Witirnya begini 3. Witirnya 3. Alhamdulillah Pak Supriyadi khususnya dalam doa adalah ya Allah, ini yang berhubungan dengan bengkak jantung. Ya Allah, jika jantung saya bengkak disebabkan saya sering menyimpan jengkel, geregetan dan marah kepada istri saya mohon ampun kepadamu. Itu doa yang memang khusus untuk jantung bengkak. Dan benar-benar serius doa itu diulang-ulang, kemudian sama istri juga belajar untuk tidak gampang jengkel walaupun di sini. Lihat istri senyum. Baik. Istri salah dikit senyum, istri salah agak gede senyum, istri salah gede banget senyum gitu. Istri yang tidur senyum Insya Allah. gitu. Paham ya Pak? Paham, insya Allah. Yang istri mati.